Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh wa jalla syara'in salihin salakatul muqarrabin. Husanillah mu'alif hadzal kitab saya Hatina Lasqiya Malang Talamidhi wa Asati Walib lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-130. Utsman radhiyallahu an yang di rumah bisa lihat. Wa fi riwayatin anak Utsman radhiyallahu an qala uhaddisukum la uhaddisukum ento menceritakan sapa ingsun kuming sira hadisane hadis laula ayatun lamono tidak ada sebuah ayat fi kitabillahi taala yang dalam kitab Allah taala Al-Qur'an ma haddastumu mongko tidak bakal menceritakan sapa ingsun kuming sira hu ing hadis. Kata Utsman, ini ada sebuah hadis yang luar biasa yang andaikan tidak ada perintah dari Al-Quran saya tidak akan menceritakan ini karena ini dianggap sebagai sesuatu yang orang Jawa digawe jimat hanya untuk kita sendiri. Sami itu mendengar sapa ingsun an-nabiya ing nabi yakul. Nabi pernah ngendika menurut Sayyidina Utsman. Utsman itu paham ya, menantu Nabi salah satunya. Salah satu menantu Nabi. La yatawaddu, tidak berwudu sapa rajulun seseorang. Fayusinu mongko wudu sapa man wudu'ahu. Fayusinu mongko berperilaku baik wudu'ahu, memperbaiki wudu'ahu ing wudunya. Wa yusallilan salata ing salat ila ghufira. Kecuali diampuni lau kedeman apa ma bainahu antarane wudu apa ina salati lan antarane salat hatta yusalliha sehingga salat sapa man ha ing salat. Kalau kita wudu, kata Kanjeng Nabi, kalau kita melakukan wudu kemudian kita salat, ini salat sunnah. Kalau Anda masih ingat ada salat sunnah syukrul wudu, tahu ya? Pernah tahu? Pernahnya itu yang jadi kita diajarkan kalau habis wudhu kemudian kita doa tawabin al-mutatahhirin itu, kemudian kita disunahkan untuk sholat sunnah. Niatnya biasanya sholli sunatan syukrul wudhu. Niat sunnah syukrul wudhu. Maka kata Nabi, siapa yang wudhu dengan wudhu yang baik kemudian sholat sunnah itu, insya Allah dosa kita diampuni Allah SWT. Kayaknya golek pengampunan itu gampang, nggak sulit. Istighfar diampuni, wudhu setelah sholat. Sehingga Anda, itu yang mungkin agak jarang ya. Kita biasanya wudhu, ya wudhu aja. Mungkin yang kita masih cukup intent doa. Habis wudhu doa kok. Sehingga situ. Yang lainnya lupa. Kita biasakan wudhu, setelah wudhu kemudian doa. Kalau dulu di ASA itu menjadi di sekolahnya jadi penilaian. Jadi gurunya itu mesti ngingeti. Ulfat juga tahu, lihat muridnya. Muridnya wudhu, kemudian diamati satu-satu berdoa apa enggak. Kalau dia tidak berdoa, jadi catatan, kemudian dilaporkan orang tuanya. Sehingga kita tahu dulu, Kak Asa pernah ini enggak doa. Mungkin gitu ya, neng kene. Pengurusnya nyatet santri yang enggak berdoa. Artinya itu melatih kita. Nabi mengatakan, siapa yang wudhu, kemudian wudhunya bagus, berusaha memperbaiki wudhunya, kemudian salat, insya Allah ghufira lahu ma bainahu. Insya Allah dosa kita diampuni. Oke. Itu fadilahnya wudhu dan salat sunnah ba'da wudhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis tadi tercatat di dalam Bukhari nomor 160. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong tawaddoa yang berwudu sapa man fal yantansir
kemudian apa ya hasil itu? Bersin. Kalau kita nyedot air ke hidung kemudian dikeluarkan itu apa namanya? Dibersinkan ya. Nah, kalau kita ngesep air hidung kemudian dikeluarkan, kemudian yang harus berapa kali kita lakukan itu falyutir, itu melakukan itu dengan ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, diharapkan ganjil. Jadi kalau bersinnya bukan tadi kayak Tanto itu, tapi siapa tadi yang bersin? Itu yang nggak disengaja. Artinya kan kita nyesep air hidung, air untuk hidung mau wudu, kemudian dikeluarkan. Nabi mengajarkan itu dilakukan dengan ganjil. Waman sapa naung istajmaro, yang istinja. Siapa yang bersin mau wudu atau istinja, ngerti istinja ya? Menggunakan bersuci pakai selain air dengan batu, maka itu dilakukan dengan ganjil. Wa anhu radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddoa nalikane wudu sapa sira sapa ahadukum, salah satu dari kalian, kalau Anda wudu falyaj'al, mongko menjadikan sapa ahad fi anfihi, dalam hidungnya ma'an. Ini cara wudu yang diajarkan Nabi. Kalau kita wudu, satu, biasakan nyerap air untuk hidung, dibasuhkan. Jangan lupa kalau wudu bersihkan hidungnya. Itu yang diajarkan Nabi. Summa liansur, kemudian dibersihkan. Jadi air disedot ke hidung, tidak sampai masuk ya, hanya membersihkan kotoran yang ada di hidung. Kemudian dikeluarkan. Waman sapane wong istajmaro, yang melakukan istinja, biasakan falyutir, dengan ganjil. Kalau kita nyerap air hidung 3 kali. Kalau kita istinja, saya kira semoga kita tidak. Tapi pengalaman mungkin perlu latihan. Tapi semoga kita tidak. Istinja itu kan bersuci pakai debu, pakai batu. Kalau nggak ada air, insya Allah kita enggak lah. Insya Allah air kita melimpah. Dulu pernah santri yang lama, pernah pondok kehabisan air. Tapi nggak pernah mandi di sungai itu santri. Walaupun teman-teman yang di kosan nyuci dan mandi di metro, santri kan nggak pernah. Walaupun pernah kekurangan air dulu ketika sumur yang lama. Tapi insya Allah sekarang jauh lebih bagus. Siapa yang istinja, siapa yang menyerap air hidung, falyutir, kata Nabi, biasakan dengan ganjil. Fa idza istaiqadha, 1 titik. Nah, Nabi melanjutkan begini, fa idza istaiqadha, nalikane bangun tidur sapa ahadukum, salah satu dari kalian, min naumihi, saking tidurnya, wa yahsil, mongko mbasuwa sapa man yadahu ing tangane man. Kalau kita tidur kemudian bangun, kemudian mau wudu atau yang lain, Nabi mengatakan biasakan cuci tangan. Sekarang kita dipaksa cuci tangan karena COVID. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi bukan hanya kalau dari luar, bangun tidur pun kita dikatakan falyahsil yadahu, biasakan cuci tangan dulu. Sehingga ketika wudu, tangan kita udah bersih. Kita biasakan itu. Kalau mari dari luar, kayaknya di semua pintu masuk pondok udah ada keran toh. Di depan ada depan sini ada keran. Tapi kayaknya lama nggak dipakai ya. Kayaknya nggak ada yang makan. Keran di situ ada, kita siapkan cuci tangan di jalan masuk yang belakang. Ada cuci tangan. Kalaupun lupa di situ dekatnya gazebo dapur juga ada keran. Artinya kita sudah menyiapkan banyak keran, banyak tempat untuk cuci tangan. Nabi mengajarkan biasakan falyahsil yadahu, biasakan cuci tangan qabla ayut khilaha fi wudu'i, sebelum kalau ini konteksnya wudu, kalau dalam bahasa yang lebih luas sebelum melakukan apapun biasakan cuci tangan. Fa inna ahadakum, kenapa
kita disuruh cuci tangan bangun tidur, wa inna ahadakum krono sak temene salah satu dari kalian iku layadri, tidak ngerti sapa ahad aina batat, di mana semalaman apa yadu tangane man. Karena kita ketika tidur kan kita nggak tahu tangan kita tuh ngerayah kemana saja toh, ngukuri sembarang-barang. Yang dikukur itu kan mungkin nenek apa itu? Kalau kutu, kalau santri kan enggak ikhlas beramal. Aneh kutune, aneh macam-macam. Kalau kemudian ada melenting kan virus. Coba, karena itulah, karena kita nggak tahu tangan kita tadi ketika tidur itu kemana saja, maka biasakan cuci tangan. Kita juga nggak tahu kalau di luar megang apa saja. Coba, kalau Anda di kampus, kita megang apa saja. Bahkan mungkin kita juga salaman dengan siapa saja. Biasakan setelah itu cuci tangan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu an wa qad qila lahu. Ra'aituka, melihat sapa ingsun Umar bin Khattab pernah ditanya, Abdullah bin Umar pernah ditanya. Ra'aituka, melihat sapa ingsun ka ing sira la tamassu, tidak menyentuh sapa sira minal arkani saking rukun Ka'bah ilal yamanin, kecuali rukun Yamani 2. Rukun Yamani 2 itu adalah Hajar Aswad dan Yaman. Kalau Anda yang pernah umroh, siapa kemarin yang kelahiran Saudi? Ada yang kelahiran Saudi tuh. Kalau ini Ka'bah, ini sisi tenggara Hajar Aswad, kemudian sini adalah rukun Yamani yang kita disunahkan untuk menyentuh. Kalau di Hajar Aswad tidak hanya menyentuh, kita disunahkan untuk mencium. Sisi tenggara sini ya. Tenggara itu sini. Kalau Anda yang di rumah, tenggara itu pokoknya kiduletan. Bahasa Jawanya kiduletan itu tenggara. Nah, tenggara, kemudian sebelahnya Hajar Aswad ini ada pintu Ka'bah. Ini yang multazam, yang tempat yang mustajabah. Kemudian di sebelah utara ke sini ada bangunan tembok lengkung, itu adalah Hijr Ismail. Dulu kamarnya Nabi Ismail. Dan menurut riwayat di dalam Hijr itulah makam Hajar dan Ismail. Yang sekarang kemudian ketutup. Nabi pernah mengatakan, siapa yang sholat di dalam Hijr nilainya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Sehingga kalau Pak Presiden pernah sholat di dalam Ka'bah, Anda nggak perlu iri. Kita juga bisa. Kita cukup sholat di dalam Hijr, itu nilainya sama dengan sholat di dalam Ka'bah, termasuk yang mustajabah. Abdullah bin Umar itu setiap di ketemu Ka'bah, beliau memegang rukun Yamani atau mencium Ka'bah. Wa ra'aituka, lan melihat sapa ingsun ka ing sira talbasu, menggunakan anak al ing sepatu asibtiyah, absitiata yang bersih. Abdullah bin Umar itu sepatunya mesti klimis. Kalau bahasa kita apa? Disemir ya. Kalau perempuan biasanya disemir enggak tuh? Kalau sepatu cat kan yang enggak. Biasanya laki-laki yang semiran. Abdullah bin Umar itu kalau pakai sepatunya masih bersih. Jadi semiran bahasa kita. Waro'a itu kan melihat sapa ingsun, kalau ketemu Ka'bah dia menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kalau pakai sepatunya mesti bersih. Itu tradisi kebiasaan Abdullah bin Umar. Waro'a itu kan lan melihat sapa ingsun ka ing sira iku tasbuh, nyemir sapa tuan bisufroh, dengan warna sufroh. Apa itu? Kuning. Rambutnya disemir agak kuning. Atau semir nggak ireng, tapi bisa kuning atau agak coklat. Waro'a itu kalan melihat sapa ingsun ka ing sira ida kunta, nalikane ana sapa sira ku bimakata kalan Mekah ahalla padha tahlil, kalau dalam bahasa kita padha talbiyah sapa nasu idza ra'au, nalikane padha melihat al-hilala ing hilal. Walam tuhilu, tetapi tidak tahlil sapa tuan hatta sapa anta hatta kana, sampai ono apa yaumut tarwiyati, hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal berapa? Tanggal berapa? 8. Kalau songo
Tasu'a. 10 Arafah. Arafah itu kan tanggal 9 ya? Tanggal ya. Arafah itu tanggal 9 atau 10? Asyura itu kan bulan Muharram tanggal 10. Tasu'a kalau 8 Tarwiyah. Yang biasanya kalau kita haji, teman-teman dari kalangan negara lain, khususnya dari Iran, mereka pergi ke Mina itu bulan malam ke-7, tanggal ke-7 malam 8, sehingga malam mereka di Mina. Dari Mina kemudian mereka ke Arafah, dari Arafah balik maneh ke Mina. Kalau kita enggak, kita nunggu di Mekah, nanti menjelang malam Arafah baru kita ke Arafah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar maksudnya, maaf, itu zikir la ilaha illallah, Allahu Akbar, talbiyah, tahlil itu nunggu bulan hari Tarwiyah. Apa jawabannya ketika ditanya? Faqala mongko dawuh sapa Abdullah bin Umar, ama alkan, anapun tentang arkan Yamani tadi, rukun Ka'bah, kenapa beliau senantiasa menyentuh rukun Yamani dan menyentuh Hajar Aswad? Alasannya ini, fa ini karena sedune ingsun ku lam aro, tidak pernah melihat sapa ingsun Rasulullah iku yang masuk menyentuh ilal yamanain. Karena Nabi itu juga melakukan itu. Nabi itu juga menyentuh Yamani dan Hajar Aswad. Bahkan beliau mencium Hajar Aswad. Sehingga Umar mengatakan, andaikan kanjeng Nabi enggak menciummu, saya tidak akan menciummu. Karena kamu hanya sekedar batu saja. Itu Umar. Nabi memberi contoh itu, karena itu Abdullah bin Umar juga melakukan itu. Oke, itu alasannya satu. Yang kedua tentang sepatu yang bersih. Wa aman ni'al asibtiyah, tentang sepatu yang bersih. Fa ini sedunia ingsun iku itu melihat sapa ingsun Rasulullah iku yalbasu an-ni'al. Karena Nabi itu ya yalbasu memakai ni'ala yang sepatu ala dilaisa fiha sa'arun, yang tidak punya. Kalau dulu sepatunya kan dari kulit. Sepatunya Nabi itu rapi tanpa ada bulunya, kulitnya bersih. Jadi beliau itu rapi banget. Tampilan beliau mesti, ada kita ngaji apa tuh kemarin? Yang tentang kanjeng Nabi itu. Apa itu? Kitabnya namanya? Sama'il Muhammadiyah. Udah lupa. Kayak yang paling di depan, lupa. Yang beberapa waktu kemarin sebelum Ramadan kita ngaji Sama'il Muhammadiyah, itu bicara tentang sifat Nabi. Nabi itu tampilannya mesti rapi, bajunya rapi. Nabi tidak pernah pakai baju yang enggak rapi. Rambut beliau memang agak panjang, sedikit gondrong. Kalau bahasa anak muda kan gitu, Nabi itu rambutnya sebau, agak panjang. Kadang Sayyidah Aisyah itu ngelabang. Kalian lagu apa itu Aisyah? Apa namanya? Lagunya apa? Dikepang. Bukan hanya menyisir, kadang kan dikepang oleh karena rambutnya panjang. Tapi rambutnya kanjeng Nabi itu senantiasa rapi. Karena Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi itu mesti membawa sisir. Sama dengan Anda senantiasa membawa cermin. Cermin, kemudian satu pak, apa itu namanya, alat kecantikan. Nabi juga senantiasa rapi. Salah satu yang diriwayatkan di sini, Nabi itu sepatunya bersih, tidak kotor, tidak berbulu, tidak ada bulunya. Fiya sya'arun wa tawaddu dan wudu sapa Nabi fiha ing dalem ni'al tadi. Wa ana la ta ingsun iku hubbu seneng sapa ingsun ala basaha, untuk memakai sapa ingsun ha ing ni'al. Karena Nabi sepatunya itu senantiasa rapi, bersih, saya juga ingin kayak Nabi. Kita bisa belajar kemarin, kalau lupa bisa dibaca lagi kitab Sama'il. Nabi itu kayak apa? Tampilannya kayak apa? Bajunya kayak apa? Dan seterusnya. Wa amas sufroh, anapun utawi disemir rambutnya dengan warna agak kekuningan. Fa ini roa itu melihat sapa ingsun Rasulullah ku yasbahu biha. Karena Nabi juga melakukan semir dengan warna itu.
Jadi kalau Anda mau nyemir rambut, yo agak kuning, agak ya perempuan yang permukaan rambutnya agak kuning atau hijau, atau rambutnya agak hijau atau coklat. Kalau Nabi agak sufroh warnanya. Wa ana uhibbu lan ta ingsun iku uhibbu seneng sapa ingsun an asbu yen ta nyemir sapa ingsun biha lan sufroh. Wa amal hilal anapun utai hilal, ihlal tadi berangkat ihlal haji, fa ini kulam aro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuhillu hatta tan baisa sehingga bangun bi kelan Nabi apa rahilatuhu. Nabi itu ketika haji juga menggunakan yang model tarwiyah. Cuma kita nggak biasa. Kalau kita mampu, kalau Anda masih muda haji, biasanya kesunahannya menurut sebagian ulama adalah begitu kita berangkat tarwiyah langsung ke Mina, dari Mina nanti kemudian ke Arafah, di Arafah semalam balik ke Mina, dari Mina kemudian nanti malam Lebaran kita melempar jumroh. Dari melempar jumroh kita langsung ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram terus tawaf, sa'i, tahallul. Nanti sebelum matahari tenggelam kita balik ke Mina. Itu jalan kaki ada berapa kilo? 25 kilo mungkin. Kalau itu semua karena nggak ada kendaraan. Cuma karena kita di Indonesia biasanya nggak cukup punya kemampuan, kita biasanya nggak ngikuti itu. Tapi kalau kita ngikuti ngaji Nabi, itu yang dilakukan. Wa ana Aisyah radhiyallahu an, karena ana sapa Kanjeng Nabi iku yujibuhu, sangat menakjubkan hu ing Nabi apa at-tayammunu, mengawali dari posisi kanan. Nabi itu melakukan apa saja itu dimulai dari bagian kanan. Fitana ulihi, ketika beliau menggunakan sandal, pakai sandal kaki kanan dulu. Wa juli ketika jalan. Wa tuhurihi lan bersuci, mandi. Kalau Anda mandi kanan dulu enggak? Pokoknya mandi ya. Wis gak ngitung. Nah, Nabi kan dimulai sebelah kanan dulu, kemudian baru kiri. Kita wudhu, kita kayaknya kanan itu baru kalau wudhu. Nabi itu kata Sayyidah Aisyah, beliau tidak pernah memulai dari bagian kiri dalam semua perilaku, bahkan pakai sepatu, pakai pakaian. Kalau pakai pakaian baju dimulai bagian kanan dulu dan seterusnya. Sesuci pun begitu. Wa fi sya'nihi, dan yang dalam perilaku Nabi kulihi, seluruh perilakunya Nabi itu dimulai dari kanan. Wa an Anasin radhiyallahu an, raaitu melihat supaya sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ahanat. Ini salah satu mukjizat Nabi. Suatu ketika ini ada kasus ahanat mendekati sholatul fajri, dekat apa sholatul asri, sholat asar. Suatu ketika sore menjelang sholat asar, wa tamasa lan podo berniat sapa nasu menuso alwudu aing wudu, tetapi falam yajidu, kemudian tidak menemukan sapa mereka ing air. Suatu kasus, suatu sore menjelang asar, Nabi lagi kumpul dengan sahabat, kemudian menjelang asar para sahabat itu wudu kayak santri sebelum azan udah berangkat wudu. Itu kan santri kan begitu. Nanya, Mbak, azan ini kurang berapa menit? Jadi nunggu azan itu kayak nunggu orang yang datangnya orang yang kita cinta, kurang menit lagi lah. Nah, santri kan begitu toh. Santri. Anda kan santri. Sahabat juga gitu, menjelang asar sahabat itu sudah pada sibuk mau wudu, tetapi falam tajidu, falam yajidu, tetapi tidak nemu sapa mereka ing air. Fa'utiyah, kemudian disampaikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwuduin kelan wudu. Nabi kemudian diberikan air untuk wudu. Fawadoa, kemudian meletakkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina'i, ing dalam tempat air tadi, yadahu ing tangane Nabi.
Wa amara lan perintah sapa nabi annasa ing manusa ayat tawaddu. Kemudian wudu sapa mereka minhu saking inak tadi. Hakola, jadi kalau bahasa kita ada cibuk, nanti cibuk ya gayung. Ketika itu tidak ada air, sahabat wudu nggak ada yang nemukan air. Kemudian air itu hanya satu gayung disampaikan ke Nabi, kemudian oleh Nabi tangan beliau yang mulia dimasukkan ke gayung. Itu salah satu mukjizat Nabi. Begitu tangan beliau dimasukkan gayung dengan izin Allah, kemudian Nabi menyuruh sahabat semua yang begitu banyak wudu dengan gayung tadi, dan itu cukup. Nah, kita juga cukup, mulai satu tetes. Nah, itulah hebatnya Nabi. Air segayung kemudian bisa dipakai untuk wudu semua sahabat yang hadir, yang asalnya tidak ada air. Kala ngendika sapa ini tadi rawi roa itu ningali sapa ingsun almaa ing air iku yambu'u keluar bersumber min tahti asobihi dari bawah jari-jarine Nabi hatta tawadhu, sehingga kemudian wudu sapa mereka min indi akhirihim sampai akhir. Dari jari-jarine Nabi kemudian keluar air yang bisa dipakai untuk seluruh sahabat. Kalau dalam hadis lain pernah itu juga kasus ini, tapi ketika itu untuk minum, para sahabat nggak ada air minum, kemudian dari jari-jari Nabi keluar air yang bisa untuk minum para sahabat. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama halaqah, nalikane bercukur sapa Nabi, kalau beliau Nabi itu potong rambut, rok sahu ing rambute Nabi, kana mongko ana sapa Abu Thalhah. Abu Thalhah salah seorang sahabat yang sangat mencintai Nabi. Kalau nggak salah Abu Thalhah ini yang pernah minta mau mukul Nabi ya, masih ingat, minta kisos. Tapi kemudian itu ada taktik beliau agar kulit beliau bisa bersentuhan dengan kulit Nabi. Karena ketika itu Abu Thalhah mengatakan, Kanjeng Nabi kalau jenengan memang mungkin dijamin masuk surga, tapi saya siapa yang jamin? Kalaupun saya nanti tidak masuk surga, paling enggak kulit saya pernah bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Coba, luar biasa. Dan Abu Thalhah ini apa yang dilakukan? Kalau Nabi nyukur rambut, beliau mesti mengambil cukuran rambutnya Nabi untuk jimat, untuk kenang-kenangan. Dan sampai sekarang Anda masih ingat toh, Raja siapa? Presiden mana? Bekas negara Soviet yang Presiden Ruslan itu siapa? Yang beliau punya salah satu peninggalan yang beliau simpan adalah rambutnya Kanjeng Nabi. Abu Thalhah itu kalau Nabi cukur, karena sapa Abu Thalhah iku awaluman orang yang pertama akhoda, yang mengambil min sa'rihi. Kalau Nabi cukur rambut, potong rambut, Abu Thalhah adalah orang yang mengambil rambutnya Nabi kemudian menyimpan. Dan sampai sekarang sebagian dari rambut Nabi masih tersimpan dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa idza sariba nalikane minum kalbu anjing fi ina yahadikum ing dalam wadah tempat kalian, fal yaksil mongko mbasu sapa sirahu ing ina sab'an 7 kali. Kalau kita punya wadah, kemudian wadah itu dijilat anjing, Nabi mengatakan cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Karena itulah kita paham hadis ini yang kemudian menjadi salah satu dasar dari mazhab Syafi'i untuk mengatakan bahwa anjing itu najis mughaladhah. Tapi bukan berarti boleh dibunuh. Enggak, dia memang najis mughaladhah. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh melakukan sewenang-wenang pada binatang. Enggak. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang mirip. Wa an Abdullah bin Umar. Tadi Abu Hurairah, kalau tempat kita dijilat anjing itu disucikan 7 kali. Wa an Abdullah bin Umar,
kanat ono opo alkilabu anjing-anjing pada masa Nabi banyak anjing itu tukbilu masuk watut biru lan keluar fil masjidi. Coba kata Abdullah bin Umar, zaman Nabi dulu anjing itu biasa keluar masuk masjid dan Nabi tidak problem. Sampai hari ini kalau Anda ke Mekah anjing kayak biasa aja. Karena di sana mengikuti mazhab Maliki ya, Abu Ahmad bin Hambal, bahwa dia najis harus dijaga ya, tapi kemudian tidak kayak orang kene. Ada orang yang kemudian menjadi anti anjing. Anjing nggak ada salah ditabrak sampai mati. Itu salah apa? Nah, itu yang kita coba pada masa Nabi anjing keluar masuk masjid fi zamani Rasulillah falam yakunu. Itu bukan masa sahabat loh, anjing masuk masjid. Fi zamani Rasulillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, tercatat di dalam kitab Bukhari nomor 174 yang meriwayatkan Bukhari. Anjing keluar masuk masjid pada masa Nabi. Falam yakunu lan tidak ono para sahabat iku yarusuna mencuci sapa sahabat syai'an min dalika. Keluar masuk masjid ya biasa aja. Kemudian sahabat tidak kemudian mencuci bekas. Jadi yang dicuci itu adalah tempat-tempat yang dijilat. Yang enggak ya enggak. Kadang kita tuh malah ada, kalau kita anak itu kelompok tertentu, kalau kita sholat di situ karena Anda bukan kelompok dia, maka kalau Anda sholat di musolanya, maka tempat Anda sholat akan dicuci. Udah toh? Coba kita koyo diberlakukan koyo najis muwalado. Padahal kita sesama muslim, sesama manusia. Coba pada masa Nabi, kata Abdullah bin Umar, dan ini tercatat dalam Bukhari hadis nomor 174. Pasangan Nabi anjing itu biasa keluar masuk masjid dan para sahabat tidak kemudian mencuci bekasnya, karena yang diperintahkan Nabi mencuci adalah yang dijilat saja karena air liurnya, kalau enggak yo biasa aja. Karena itu kalau di mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal, perlakuan kita dengan anjing lebih normatif, lebih biasa, lebih longgar. Kalau mazhab Syafi'i memang keras banget. Karena itu kalau Anda lihat di YouTube, orang-orang Arab kan biasa toh enak balapan anjing, dan mereka megang juga biasa aja. Hanya kita nggak biasa. Yang kita biasa dengan kucing. Kita kan hanya kucing, apalagi kambing. Hanya kambing itu neng kandang, lah kucing lan masuk kamar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layazalu terus-terusan sapa al abdu seorang hamba fi sholatin dicatat sebagai orang yang sholat madama selama ono sapa abd iku fil masjidi ing dalam masjid yang tadiru halih menunggu sapa abd as-sholata ing sholat malam yuhdis selama belum berhadas. Kita habis maghrib tadi tetap di sini sambil nunggu isya, kita ngaji sambil nunggu isya. Kata Nabi, siapa orang yang tetap di dalam masjid nunggu sholat berikutnya, maka selama menunggu itu dia dicatat sebagai orang yang sholat. Coba, semoga kita termasuk orang yang dicatat sholat. Itu pirang rakaat aja. Kelewat 20 ya. Mulai, kita biasanya 20 rakaat kan 15 menit. Kalau terawih, kita setengah jam. Terawih kita biasanya 30 menit toh. Berarti semoga hitungannya sudah 20 rakaat. Apalagi kalau isaknya agak lama. Kalau kita ngikuti Nabi, isaknya kan jam-jam 9-10. Wah, itu ratusan rakaat. Coba kan catatan amal yang mudah hanya tengok-tengok di masjid. Tapi malam yuhdis selama tidak berhadas. Kan itu kenapa kemudian Ustaz ngajak kita kalau habis maghrib hendaknya tidak pulang, tetap di musola dengan baca Quran dengan yang lain. Semoga kemudian kita masih tercatat sebagai orang yang ibadah. Walaupun kalau selenden, susu, dikira ngaji itu membuka HP. Paling enggak kita udah niat baik. Nabi mengatakan selama dia nunggu sholat, insya Allah dicatat ibadah sholat.
Wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu an sa'altu nanya sapa ingsun Utsman bin Affan radhiyallahu an qultu Aro'aita Zaid bin Khalid itu pernah nanya pada Sayyidina Utsman begini, Aro'aita, apa pendapatmu idza jama'a nalikane melakukan hubungan seks falam yumni, tapi kemudian nggak sampai keluar sperma. Apa yang harus kita lakukan kalau Anda ini kan sudah ada nikah? Kalau di sini hanya Ustadz aja. Mungkin yang di rumah, tapi ini kalau dalam madzhab Syafi'i enggak. Mayoritas ulama tidak sepakat, tidak sama dengan ini. Ini Utsman pernah ditanya, apa pendapat Anda kalau ada orang jamaah tapi walam yumni? Qala Utsman ya tawaddo, wudu kama ya tawaddo, wudu aja. Tapi kalau dalam fikih enggak. Mayoritas mazhab kita mengajarkan kalau ada orang suami istri maksudnya melakukan hubungan seks walaupun belum keluar sperma tetap wajib mandi. Karena hadisnya juga ada. Jadi artinya hadisnya banyak. Yang dipegang adalah kalau melakukan hubungan seks walaupun tidak keluar sperma wajib mandi. Kalau dalam fikih masih ingat dalam tadhib begitu dua kemaluan bersentuhan maka wajib mandi. Kalau di sini ya wudu aja kama yatawadda ulis shalah. Kemudian wayal silu, kemudian membasuh zakarahu ing zakariman. Alat kelaminnya dicuci kemudian wudu biasa. Qala Utsman sami'tu, mendengar sapa ingsun min Rasulillah. Kata Utsman, kan tidak, saya dengar Nabi pernah mengatakan begitu. Tapi kita tidak tahu dawuh Kanjeng Nabi sendiri. Pasal tu mongko nanya sapa ingsun. Ini hebat. Zaid bin Khalid itu hebat. Nanya satu orang, dia apa bahasa kita biasanya? Saling mengkonfirmasi apa? Triangulasi. Kalau Anda penelitian, triangulasi. Jadi tidak hanya nanya satu ke Mbak, ya apa kabar aneh? Ini jawabannya, oh begini. Enggak. Zaid mengatakan, saya nanya lagi ke Ali. Ali apa jawabannya? Fasalatu andali kealian wa Zubair wa Tolhah wa Ubay bin Ka'ab fa amaroni, mongko perintah sapa mereka ni ingsun bidzalika. Ternyata tidak hanya Utsman, Sayyidina Ali, Tolhah, Ubay, jawabannya sama dengan Utsman. Tapi kalau di fikih ini enggak dipakai. Fikih tidak begini. Jadi artinya jangan kemudian Anda, itu ada itu dulu ngaji di Mukhtasar Bukhari dan ini tercatat dalam Bukhari hadis nomor 179. Kemudian Anda nikah melakukan hubungan seks kan kita belum klimaks, nggak usah mandi, ini nggak dipakai. Artinya mayoritas ulama tidak menggunakan hadis ini karena ada hadis lain yang berbeda. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala, mengutus apa Nabi ila rajulin minal ansori faja'a, mongko datang sapa rajul tadi warasuhu hale utawi kepalane ku yakturu bercucuran keringat. Faqala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la alana ana sapa kita iku ajalnaka, membuat tergesa sapa kita. Nabi suatu ketika manggil orang Ansor, kemudian Ansor itu datang dengan kepala yang berkeringat. Nabi nanya, tadi kamu tergesa tak? Saya panggil. Naam, jawab mereka. Iya kan Nabi, karena dipanggil Nabi dia berusaha untuk cepat menemui Nabi. Karena itulah kemudian dia berkeringat. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ujilta, nalikane kalau kau merasa tergesa, akutihta, atau ketika musim yang lain kemarau, fa'alaika, mongko ngetetepono sing atase sira apa wudu. Kata Nabi, kalau wajahmu berkeringat, bercucuran, mungkin dari kampus ya, siang hari jalan sampai gini keringetan, falyatawaddo wudu, sehingga kemudian menjadi fresh kita. Mulai santri enggak biasa, kesel mbak ngeledak sih. Nabi kalau keringat ini silahkanlah wudu biar fresh, bukan geledak. Ya terserahlah. Tapi lain Nabi ngajarkan idza ajalta, kalau kamu tergesa
merasa ini fa'alaika al-wudu, maka lakukan wudu. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.